Kemudian saya putuskan itu dengan mantap. Kemudian tidak hanya itu, jadi saya set up seperti goal gitu ya. Saya set up hanya ada 2 universitas di dunia yang saya ingin melanjutkan PhD saya. Di mana? Unpad dan UI. Unpad dan UI. Indonesia kan bagus, Unpad bagus. Iya, iya. Saya dari UGM dan UI juga. Saya sudah coba. Iya, saya sudah coba 2 universitas yang bagus di Indonesia. Kemudian saya pikir saya bereksperimen saja. Jadi sebenarnya seperti kalau anak kecil mungkin bermimpi, saya bereksperimen dengan mimpi saya. Saya bilang hanya ada 2 universitas. Yang pertama Oxford, yang kedua Cambridge. Semuanya di Inggris. Kemudian setelah saya putuskan itu, sebenarnya saya belum melakukan apa-apa, belum research, belum apa. Hanya begitu. Saya komunikasikan itu, Pak Richard. Intensi saya komunikasikan kepada suami, dan saya ingat kepada Pak Richard juga kepada beberapa profesor di UI. Waktu itu saya bicara dalam hati, kalau saya komunikasikan intention ini, saya mau nggak mau memiliki tanggung jawab mental kepada orang-orang yang saya segani dan saya hormati ini, sehingga saya harus bekerja keras untuk mewujudkannya. Kalau saya tidak, mungkin saya akan malas-malasan juga. Setelah itu, semua aktivitas saya lakukan. Susah sekali Pak Richard, susah tentu saja. Di perjalanannya, beberapa profesor di UI sampai bilang, mari kamu cari universitas lain yang saingannya lebih ringan, jangan terlalu mimpi muluk-muluk, banyak yang bilang begitu. Prosesnya itu kan sebenarnya tidak mudah, seperti tadi Pak Richard tanya apakah mudah atau tidak ke Oxford. Prosesnya sangat tidak mudah, tetapi karena dari awal saya sudah set up mind saya, intensi saya dengan jelas di mind saya ini, bahwa saya hanya mau Oxford atau Cambridge untuk PhD saya. Ingin ke sana oleh dosennya orang lain dianggap angan-angan nggak? Mereka ada satu yang berkomentar, mari coba kamu cari universitas lain yang tidak terlalu berat saingannya. Kalau Oxford itu kan one of the best di dunia, jadi pasti jadi dianggap mimpinya terlalu tinggi. Gitu. Mimpinya terlalu tinggi. Tapi saya bilang, saya coba dulu Prof, saya bilang saya coba dulu. Pokoknya kalau Oxford nggak bisa nanti Cambridge. Oke, jadi you berangan-angan. Sudah itu, tapi intentionnya ada kan? Intensinya jadi punya power of intention, lalu you berangan-angan. Menurut orang impossible. Waktu dikatakan impossible, you mengomunikasikan itu nggak, angan-angannya itu? Iya, saya komunikasikan intensi itu kepada suami, kepada teman dekat. Saya ingat saya komunikasikan juga ke Pak Richard. Saya lupa tuh. Komentar saya apa waktu itu? Saya ingat Pak Richard komentar, oh ya bagus, bisa lah. Kelihatannya hanya ada 2 orang yang berkomentar iya bisa, itu Pak Richard dengan suami saya. Beberapa profesor di UI bilang bahwa terlalu tinggi, itu coba yang lain, intinya gitu. Jadi saya komunikasikan kepada orang dekat. Jadi setelah you komunikasikan kepada 2 orang ini, berarti you memberikan vibration mengenai angan-angan you, betul? Lalu orang-orang ini berkomentar, ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Tapi you tidak mau respon sama yang negatif kan? Tidak. You respons dengan yang positif. Artinya waktu ini respons positif, terjadi resonansi. Waktu terjadi resonansi, volumenya you besarkan, angan-angan you berkembang menjadi visualisasi. You pernah membayangkan nggak bahwa you ada di Oxford, you ada di... Pernah nggak you bayangkan? Iya, menarik sekali Pak Richard tanya itu, karena saya sampai terus, karena ini adalah seperti eksperimen yang saya lakukan. Jadi saya sampai membeli buku tentang Oxford, kemudian saya selalu memvisualisasikan berada pada salah satu hall, salah satu college yang gedungnya sudah 900 tahun. Jadi saya iya kan itu umurnya 900 tahun. Jadi saya beli buku, kemudian visualisasinya seperti gimana? Jadi pada saat saya diam, hening, seperti dalam posisi meditasi, karena memang saya suka melakukan meditasi. Jadi setelah saya tenang, saya biasanya membayangkan, ya bahasa mudah saya sebenarnya membayangkan gedung yang tadinya saya hanya lihat di gambar, saya membayangkan gedungnya, kemudian masuk ke hallnya, sampai saya bisa lihat tangganya, kemudian hall yang gedung tinggi-tinggi, kemudian garden. Jadi semuanya saya bayangkan. Awalnya tidak mudah, karena saya merasa saya bukan orang yang sangat sensitif dengan visual. Tapi saya bisa merasa, jadi saya pada saat membayangkan, saya merasa saya berada di situ, Pak Richard.
Ya, bagus sekali. Jadi prosesnya ada intention itu you komunikasikan, setelah you komunikasikan ada respons yang you sesuai dengan apa yang you inginkan, ya. Itu you perbesar dengan visualisasi, you membeli bukunya, you melihat gambar-gambarnya, you mulai mengumpulkan bahan-bahannya, you mulai memvisualisasikan dengan hening. Dan sebenarnya Ibu Mari bukan tipe orang yang gampang untuk membayangkan. Memang ada, heran nggak kenapa bagaimana dengan orang yang sulit untuk membayangkan visualisasinya? Karena ada pertanyaan itu. Bagaimana orang yang peka dengan pendengaran? Jadi visualisasi sebenarnya kalau kita sulit membayangkan, kita bisa mulai dengan mendengarkan. Kalau kita lebih sensitif ya secara auditori, secara telinga, kita bisa dengan tutup mata nih, kita mendengarkan seolah-olah kita ada di kelas, seolah-olah kita berbicara dengan profesor kita, atau kita bisa merasakan sukacitanya belajar, itu namanya kinestetik, ya. Dan ketika kita melatih sense kita yang peka terdahulu, lama-lama kita bisa memvisualisasikan. Kita bisa coba dengan audiens di rumah. Bagi audiens yang para pemirsa yang punya kesulitan dalam memvisualisasi, kita bisa tutup mata. Coba kita tutup mata sama-sama. Sekarang kita berada di satu ruangan, dan di ruangan itu ada konsep musik. Coba Anda visualisasikan. Bagi Anda yang tidak bisa memvisualisasikan dan mungkin lebih sensitif dengan suara musik tersebut, dengarkan lagu dari band tersebut yang Anda sukai. Kemudian di dalam hati turut menyanyikan. Bagi Anda yang lebih kinestetik, memakai perasaan, kalau Anda ingin bergoyang mendengarkan lagu itu, goyangkanlah tubuh Anda. Ketika Anda menggoyangkan tubuh Anda, ketika Anda mendengar suara lagu yang Anda inginkan, maka visualisasi itu perlahan-lahan akan datang. Bagaimana? Mari. Kalau saya memang lebih sensitif merasakan. Setelah merasakan, ya goyang. Lama-lama bisa visualisasikan. Jadi bagi orang-orang yang susah memvisualisasikan, kita bisa pakai teknik seperti itu. Jadi sebenarnya visualisasi itu bisa muncul setelah kita berlatih dari panca indera lain yang lebih sensitif. Ya, baru bisa muncul. Nah, jadi angan-angan itu bagus. Angan-angan itu adalah awal dari kesuksesan. Ya, jadi waktu ada power of attention itu biasanya dimulai dengan angan-angan. Dari angan-angan dia berkembang kepada visualisasi. Jadi angan-angan adalah proses sebelum visualisasi. Nah, setelah kita memvisualisasikan, waktu kita memvisualisasikan biasanya yang datang itu hanya elemen-elemennya seperti gedungnya, kita ada di ruangan mana, suara yang kita dengar, ya, belum terlalu ngeflow gitu. Nah, lalu ketika kita menggunakan imajinasi kita, dan imajinasi itu adalah kreativitas, itu sudah seperti flow, seperti film. Jadi imajinasi menjadi sangat penting. Tapi imajinasi tidak bisa terjadi kalau tidak ada visualisasi. Oleh karena itu visualisasi jadi penting. Ya, visualisasi menjadi penting. Visualisasi tidak mencitrakan akhir, dia mencitrakan proses. Imajinasi sudah mencitrakan akhir dari satu proses. Ya, inilah hasilnya. Nah, jadi untuk me-attract, ada namanya hukum atraksi, me-attract sesuatu yang kita lihat adalah nantinya adalah hasil akhirnya. Tapi hasil akhirnya itu harus kita mulai tekniknya dengan proses, ya, dengan angan-angan, dengan visualisasi, dan dengan imajinasi. Akhirnya jadi diterima di mana? Di Oxford atau di Cambridge? Di Oxford. Jadi sesuatu yang dikatakan angan-angan, yang dikatakan impossible, itu ternyata terjadi. Jadi possible. Jadi yang menarik Pak Richard, pertanyaan saya adalah kalau eksperimen ini benar adanya dan bisa dilakukan dengan tidak terlalu susah, berarti sebenarnya semua orang bisa melakukan itu Pak Richard, atau ada kunci utama? Menarik ya.